Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Selasa 10 September 2024 dalam pekan biasa ke-23 tahun B. Bacaan dibawakan oleh Renata Putri, Mazmur dilantunkan oleh Aloysius Dias Aditya, dan renungan ditulis oleh Kristantia Elizabeth. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari kita semakin mengasihi, semakin peduli, semakin bersaksi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas berkat dan kasih-Mu sepanjang hari-hari yang telah kami lalui. Terima kasih atas hidup, atas roh yang hidup di dalam diri kami, yang memampukan kami untuk selalu mendekat dengan firman-Mu. Pada hari ini kami ingin mendengarkan, merenungkan, meresapi, dan pada akhirnya ingin melakukan apa yang hendak Engkau firmankan kepada kami, ya Tuhan. Berilah rahmat kebijaksanaan dan roh pengertian yang memampukan kami untuk memahami apa yang hendak Engkau sampaikan melalui firman-Mu hari ini. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Amin. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 6 ayat 1 sampai dengan 11. Saudara-saudara, jika di antara kalian ada perselisihan, apakah salah satu pihak sampai hati mencari keadilan pada orang-orang yang tidak benar dan bukan pada orang-orang kudus? Atau tidak tahukah kalian bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia? Dan jika penghakiman dunia berada dalam tanganmu, tidakkah kalian sanggup mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? Tidak tahukah kalian bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Apalagi perkara-perkara biasa dalam hidup kita sehari-hari. Meskipun demikian, jika kalian harus mengurus perkara-perkara biasa, urusan itu kalian serahkan kepada mereka yang tidak berarti dalam jemaat. Hal ini kukatakan untuk membuat kalian malu. Tidak adakah di antaramu seorang yang berhikmat, yang dapat mengurus perkara saudaranya? Adakah saudara yang satu menuntut keadilan terhadap saudara yang lain, justru pada orang yang tidak beriman? Adanya perkara di antaramu saja, antara seorang saudara terhadap saudara yang lain, telah merupakan kekalahan bagimu. Mengapa kalian tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapa kalian tidak lebih suka dirugikan? Sebaliknya, kalian sendiri melakukan ketidakadilan. Kalian sendiri mendatangkan kerugian. Dan hal itu kalian lakukan terhadap saudara-saudaramu sendiri. Atau tidak tahukah kalian bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat. Orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Dan beberapa orang di antara kalian dahulu demikianlah adanya. Tetapi kalian telah memberi dirimu disucikan,
kalian telah dikuduskan, kalian telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam Roh Allah kita. Demikianlah sabda Tuhan. Nyanyikanlah bagi Tuhan lagu yang baru. Pujilah Dia dalam jemaah orang-orang saleh. Biarlah Israel bersukacita atas penciptanya. Biarlah Sion bersorak-sorak atas Raja mereka. Tuhan berkenan kepada umat-Nya. Biarlah mereka memuji-muji nama-Nya dengan tarian. Biarlah mereka bermazmur kepada-Nya dengan rebana dan kecapi. Sebab Tuhan berkenan kepada umat-Nya. Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Tuhan berkenan kepada umat-Nya. Biarlah orang-orang saleh beria-ria dalam kemuliaan. Biarlah mereka bersorak-sorai di atas tempat tidur. Biarlah pujian pengagungan Allah ada dalam kerongkongan mereka. Itulah semarak bagi orang-orang yang dikasihi Allah. Tuhan berkenan kepada umat-Nya. Kalian telah kupilih dari dunia, dan kutetapkan agar pergi dan berbuah, dan buahmu tinggal tetap. Haleluya, 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 haleluya. Inilah Injil suci menurut Lukas, bab 6 ayat 12 sampai dengan 19. Sekali peristiwa, Yesus mendaki sebuah bukit untuk berdoa. Semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Keesokan harinya, ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya
dan memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Mereka itu ialah Simon yang diberinya nama Petrus, Andreas saudara Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus, dan Simon yang disebut orang Zelot, Yudas anak Yakobus, dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Lalu Yesus turun bersama mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan Dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang kerasukan roh-roh jahat mendapat kesembuhan. Dan orang banyak itu berusaha menjamah Dia, sebab daripadanya keluar suatu kuasa, dan semua orang itu disembuhkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Untuk apakah aku dipanggil? Renungan dibawakan oleh Kristantia Elizabeth. Membaca perikop ini menjadi semakin menarik ketika kita mengidentifikasi diri kita sebagai salah seorang dari orang banyak yang datang kepada Yesus. Pertanyaannya adalah, kita termasuk yang mana? Yang mau disembuhkan dari penyakit? Atau yang mau dibebaskan dari roh-roh jahat? Atau kita hendak mendengarkan Tuhan berbicara? Kuasa yang keluar dari Yesus sungguh dirasakan oleh mereka yang datang hadir dan mengalami Yesus sendiri. Demikian juga dengan kita. Ketika kita hadir dalam kisah ini, kita bisa merasakan bagaimana suasana dan kuasa yang kita alami. Bisa jadi hanya menyentuh diri kita saja, kita menjadi orang yang sembuh. Kita berusaha untuk menjamahnya, namun kita tidak dapat. Mungkin juga tidak mampu karena keberdosaan kita. Dari jauh kita hanya bisa mendengarkan Yesus yang berbicara, mengamini apa yang diajarkannya. Bisa jadi kita juga merasa tidak layak berhadapan dengan pribadi yang begitu agung, yang dari dirinya keluar kuasa ilahi. Rasa kecil dan rendah menjadi bagian yang begitu mencekam saat kita menyaksikan kejadian dalam kisah ini. Atau justru karena kisah ini kita menjadi sadar bahwa di dalam diri kita masih terdapat begitu banyak penyakit yang belum tersentuh, apalagi disembuhkan. Mengalami Yesus yang hadir dengan kuasanya, bisa jadi kita menjadi semakin tahu bahwa sebenarnya banyak kuasa roh-roh yang ada dalam diri kita. Kecenderungan yang pasti adalah tubuh kita menolak kehadiran yang kudus dari Allah. Mengalami secara pribadi kisah ini akan membawa kita pada pengalaman yang konkret, perjumpaan kita dengan Tuhan. Bisa juga kita hanya sekedar sebagai peserta, orang yang ikut hadir dalam kerumunan orang banyak, tapi tidak merasakan apapun. Kita menjadi peserta yang ikut-ikutan tanpa mengerti apa yang terjadi dan tidak tahu harus berbuat apa. Dalam kesemuanya itu, itulah diri kita,
originalitas kita sebagai manusia yang memiliki banyak kelemahan. Namun, meski demikian, Yesus yang hadir memanggil dan memilih para murid untuk ikut serta dalam karyanya. Kita juga sudah diambil dan dipilih menjadi muridnya. Karena ada begitu banyak murid, tidak jarang kita sebagai orang Kristiani hanya ikut arus, tanpa ada pemaknaan yang mendalam. Bisa jadi kita lebih banyak menjadi penonton daripada ikut peran bermain atau ikut peran ambil bagian, entah seberapa kecil peran serta kita. Pada murid yang dipanggil bukanlah orang-orang yang menyandang gelar dan status hebat dalam masyarakat. Demikian juga dengan kita, dipanggil dalam kemanusiaan kita. Saat inilah kemanusiaan itu kita perjuangkan supaya menjadi bagian yang ilahi, menjadi bagian yang kudus. Kita kembalikan martabat kekudusan kemanusiaan kita. Mari kita belajar seperti orang banyak di dalam kisah hari ini. Mereka datang untuk mendengarkan Dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. Dan semua orang banyak itu berusaha menjamah Dia karena ada kuasa yang keluar daripadanya. Dan semua orang itu disembuhkannya. Semoga kita tidak takut untuk datang kepada Tuhan dan merasakan kuasa-kuasa yang Ia alirkan bagi kita. Ya Tuhan Yesus, kuatkanlah iman kami agar kami berani datang kepadamu. Mampukanlah kami untuk senantiasa menimba rahmat kebijaksanaan-Mu. Semoga kami mampu untuk menjadi murid-Mu yang bijaksana. Tuhan Yesus, sembuhkanlah dan bebaskanlah kami dari berbagai belenggu yang mengekang kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.